Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel ini. Sekedar mengingatkan. Jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol jempol, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Sebelum ke bahasan inti, saya ingin sedikit memberi komentar yang cukup viral yang terjadi Bogor ya. Warga yang protes peribadatan Natal gitu ya, yang cukup viral. Ini banyak sekali komen-komen di sosmed. Saya prihatin ya kalau masih ada orang yang gampang ya apa istilahnya sumbu pendek atau apalah ya, untuk dikompori atau mungkin pemahaman atau sikap-sikap yang agak miris ya. Kalau hal-hal yang kayak gitu terus akhirnya jadi konsumen di dunia sosmed, jadi gaduh gitu. Jadi produktivitasnya kehidupan untuk bermasyarakat jadi bermasalah. Jadi ada yang langsung membela habis-habisan, ada yang menolak frontal gitu ya. Saya bukan masalah menolak dan tidaknya, saya hanya ingin kita jangan sampai hanyut terbawa oleh emosional yang sifatnya bukan memberi solusi tapi memperkeruh suasana. Jadi intinya secara pribadi sih saya nggak setuju ya kalau ibadah di rumah terus di soal itu kan agak agak melampaui batas ya, berlebihan gitu, sangat-sangat berlebihan. Nggak setuju sikap yang berlebihan terhadap agama orang, keyakinan orang, sehingga mereka tidak leluasa. Karena nggak satu dua ya, orang itu kalau dalam kondisi tenang, terus tidak terganggu, tidak terintimidasi, itu bisa berpikir jernih tentang Tuhan. Jadi nggak satu dua dalam sisi spiritual ya. Jadi orang yang mohon maaf ya, ada orang yang itu siapa yang mu'alaf itu, dia menemukan nilai-nilai sesuatu yang justru di tempat ibadah. Jadi agak aneh kalau itu terus dimusuhi. Jadi Islam itu baik buruk ya, kita sendiri sebagai orang Islam tentunya harus mencontoh nilai-nilai yang sifatnya universal. Saya pribadi misalnya ada orang Islam salah, ya harus dia katakan salah ya, nggak sesuai ajarannya gitu ya dikatakan salah. Jangan sampai terus kita ekstrem, kalau orang Islam berbohong terus dibolehkan gitu ya, nggak bisa. Salah itu ya salah, benar itu ya benar. Nah mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita bahas yang mungkin agak sedikit berat ya, atau mungkin buat Anda malah ringan, tapi buat saya sih berat ya, berat dan penting. Karena saya di perdebatan itu menanyakan tentang Tuhannya umat Islam ya. Tuhanmu di mana? Tuhanmu seperti apa? Nah bentuk-bentuk pertanyaan itu sebuah pertanyaan orang-orang
yang bingung dengan Tuhannya ya, atau dia mempersepsikan Tuhannya itu berbentuk, Tuhannya itu bertempat, Tuhannya itu terikat oleh ruang dan waktu ya. Di Islam Tuhan ya mungkin akan beda memaknainya dengan di luar Islam ya. Karena di luar Islam Tuhan itu hampir semuanya itu nampak. Mungkin kita harus coba melacak pengertian Tuhan itu. Kalau di bahasa bentukan ada yang ya ngomongnya itu dari Tuhan jadi Tuhan, ada yang melacak kata Tuhan itu dari Tuhyang, Yan ya, ada yang semacam itu, Sanyan, Widi, berarti sesuatu yang unggul, yang mulia gitu, yang tapi yang mulia, yang tinggi, yang diagungkan, tapi bukan sayang ya. Nanti mungkin juga yang sayang itu mungkin dari itu juga, ya nggak tahu juga. Nah, kalau di yang sepengetahuan saya ya, ada istilah Rabbul Alamin ya, ada ilah. Nah, mungkin sering diperdebatkan di sini ya. Di perdebatan itu mungkin aku coba melihat gini, manusia itu secara umum menyadari ada kekuatan di luar dirinya, termasuk yang simpel aja, nggak usah mikir jauh. Kita punya, dalam tubuh kita itu ada jantung, ada paru-paru, yang menggerakkan itu siapa? Apakah kita sendiri? Bukan. Karena kita nggak bisa free will kita ya, menghentikan detak jantung kita, menghentikan peredaran darah kita nggak bisa. Katanya punya kemauan bebas, tapi kita nggak bisa. Jadi ada kesadaran yang paling tinggi itu, harus sadar ada kekuatan di luar diri kita yang secara kita tanpa sadari menggerakkan dalam tubuh kita ini, peredaran darahnya, jantungnya, paru-parunya, kan bukan diri kita, bukan free will kan itu yang dalam tubuh kita. Oke, saya keluar sedikit ya, kita ya sebagai laki-laki, atau mungkin ada yang sebagai yang perempuan gitu ya, tahu-tahu kondisi tertentu, mulai akil balik, umur tertentu, nggak sadar, menyenangi atau rasa sayang, melihat senang yang terhadap lawan jenis. Yang memunculkan itu juga siapa? Ini kan naluri ya, fitrah gitu ya istilahnya ya. Nah itu coba, siapa yang memunculkan itu? Kan bukan kita juga. Bahkan kalau misalnya laki-laki suka laki-laki, itu jadi tanda tanya besar. Bener nggak itu? Atau dia memaksakan dengan kejiwaannya, mengikuti hawa nafsunya, menyenangi yang sesama jenis, tapi naluri dasarnya yang memunculkan menyenangi lawan jenis. Free will dari mana itu? Itu bukan free will kan? Coba kalau free will. Jadi ada free will, ada non free will lah istilah saya ya. Ada free will, ada non free will. Nah, sekarang kita melangkah lebih jauh. Dalam diri kita, kesadaran ada kekuatan di luar diri kita ini. Nah, naluri kita itu akan mencari kekuatan di luar diri kita. Bahkan dalam hidup sehari-hari itu free will itu muncul, itu kan setelah ada umur-umur tertentu ya. Umur-umur tertentu kesadaran itu makin
terbentuk ya. Coba kalau bayi itu lahir, dia belum punya free will, tapi dia sudah punya naluri lapar, naluri mohon maaf ya, netek gitu ya. Itu dengan sendirinya itu. Jadi itu naluri ya. Tapi umur-umur tertentu dilatih, akhirnya mulai ada free will. Nah, kesadaran terhadap itu dengan akal budinya, akhirnya kesadaran ada kekuatan di luar dirinya, dan sebagai makhluk sosial berinteraksi, akhirnya ada kekaguman terhadap sesuatu di luar dirinya. Nah, kekaguman ini yang nantinya itu muncul suatu sikap, mungkin saya ambil istilah junjungan ya. Junjungan atau sesuatu yang dikagumi. Nah, sesuatu yang dikagumi itu bisa bendawi dalam artian makhluk hidup, bisa juga benda yang mati, artinya benda yang tidak bernyawa, bisa juga benda yang bernyawa. Kalau kekaguman terhadap benda yang bernyawa dan tidak bernyawa ya, terus sering orang melampaui batas terhadap kekaguman itu, akhirnya jadi junjungan ya, suatu andalan, suatu unggulan. Nah, ini nanti larinya ke berikutnya ke Allah Rabbul Alamin, Rabb junjungan. Kita ini manusia itu punya hawa nafsu, punya pilihan jangan sampai salah free will-nya itu. Ya, kehendak bebas itu jangan sampai kehendak bebas itu salah. Jadi kehendak bebas itu harus oleh akal budi kita harus terbimbing. Kebebasan itu tidak mungkin kebebasan tanpa suatu pertimbangan kan. Kalau memilih itu kan pasti ada pertimbangan kan, pilihan bebas ya. Makanya istilahnya memilah-milah terus memilih-milih. Nah, ini nanti ada istilah Tuhan ya, Rob junjungan. Nah, manusia itu kalau ada masalah yang berat, itu dia sadar nggak ada kekuatan dalam dirinya, bahwa dirinya yang lemah betul itu, akhirnya apa? Mengandalkan kepada junjungannya itu. Ya, mengandalkan pada junjungannya ini nggak lepas dari perkembangan kejiwaan, perkembangan akal. Coba kalau anak kecil ya, dia mungkin dari sisi agama belum seperti orang yang cukup umur, belum akil balik. Kalau ada masalah berat, dia nggak berkutik, dia teriak, ibu, minta kepada sesuatu yang sebagai andalan, atau bapak, siapapun sebagai pegangan untuk memberi solusi atau membantu masalah yang dihadapi. Itu anak kecil ya. Nah, tapi problemnya juga beda. Problemnya mungkin problem karena masalah ya berantem sama temennya, atau mungkin ketemu sesuatu yang menakutkan. Anak kecil gitu. Seiring dengan waktu perkembangan itu, problem-problem itu kan makin tambah umur makin banyak. Akhirnya harus ada kesadaran pilihan bebas tadi. Inilah yang nanti disebut junjungan Rob. Nah, gimana menempatkan junjungan itu? Orang itu kadang-kadang juga melampaui batas yang tidak selayaknya. Misalnya kayak gini. Menemukan benda, terus benda itu menarik hatinya, diambil, disimpan di rumah. Di rumah ternyata ya mengalami aneh-aneh lah, mungkin tidur mimpi ketemu benda itu, memunculkan sinar. Nah, kadang-kadang kalau nggak difilter terus dianggap wah ini benda keramat ini. Nah, menempatkan ini kan terus melampaui dari benda itu kan. Ya, mungkin ada beberapa yang pelaku ya apa ya, pelaku spiritual apa istilahnya, terserah lah. Nah,
termasuk ke benda, termasuk ke orang, ya. Orang kalau kita jiwanya rapuh, ya, mengagumi orang yang hebat sekali karena kita yang sebetulnya kualitas yang rendah, hanya kita nggak sadar melihat orang lain hebat banget pada mungkin kita yang rendah kualitasnya, sehingga kekaguman berlebihan, sehingga menempatkan orang itu melampaui batas, bukan sebatas manusia biasa, manusia setengah dewa misalnya, ya. Nah, mengagumi ini dalam istilah rob. Nah, rob ini gimana mengagumi tadi yang melampaui batas tadi. Ini kesadaran yang junjungan yang melampaui batas. Kalau di Islam hal kayak gini penting sekali, karena mengagumi yang melampaui batas ini bisa merubah kesalahan fatal, ya. Merubah kesalahan fatal tentang jati dirinya. Kita ini dari mana, dari siapa, yang menggerakkan diri kita, yang menggerakkan jantung kita, yang menggerakkan paru-paru kita, peredaran darah kita. Nah, ini yang harus jadi junjungan, yang paling harus diunggulkan jadi junjungan kita itu yang menggerakkan diri kita, jantung kita, darah kita, penglihatan kita. Ini jangan sampai meleset ini. Ini disebut rob, ya, junjungan. Karena di luar itu bisa jadi junjungan, hanya harus jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Kalau kekaguman yang melampaui batas, itu biasanya akal sehat jadi terpinggirkan, terkesampingkan, sehingga kadang-kadang masukan dari orang atau benda atau apapun yang kita kagumi menjadi junjungan itu dalam bentuk memberi warna kita, bisa jadi itu menyesatkan atau mengkerdilkan jiwa kita, ya. Karena nggak satu dua sesuatu yang kita kagumi, sadar nggak sadar itu mengotori jiwa kita, karena terus mengibadahi sesuatu yang kita kagumi dalam bentuk keterikatan, ya. Ibadah itu kan keterikatan antara sesuatu yang dikagumi dan sesuatu yang mengagumi. Nah, ibadah kalau dalam istilah kan abdun, hamba, ya, hambaan. Jadi antara yang dikagumi, yang dijadikan junjungan, dan yang melakukan penjunjungan. Wah, apa istilahnya itu? Ini agak ini ya, sedikit yang jarang dibahas, karena saya coba tentang Robmu itu di mana, Tuhanmu itu di mana. Nah, kita harus menempatkan diri. Tuhan itu awal muasalnya kan dari Tuhan. Ada istilah gitu, ya. Saya ambil itu ya, biar nggak ribet. Nggak ingin membahas tentang peristilahan. Jadi saya coba membahas tentang proses, ya, proses terjadinya Tuhan jadi Tuhan, ya. Jadi Tuhan Agung, Tuhan segala Tuhan, terus akhirnya jadi Tuhan. Oke lah, saya ikuti. Nah, antara Tuhan dan hamba itu kan antara keterikatan kepatuhannya. Nah, kepatuhan tadi itu nanti dalam bentuk ibadah. Siapa yang memberi perintah, siapa yang diperintah, siapa yang mengagumi dan siapa yang dikagumi, dan siapa orang yang jadi kekaguman itu atau benda yang jadi kekaguman itu. Kalau benda gimana memberi warna kita? Bisa juga, karena dalam artian gini, kita ini, pilihan bebas kita ini bisa jadi dikotori. Contoh simpel yang lucu itu misalnya kayak gini, ya. Kita mengagumi mobil kita, yang mungkin mobil mewah, dibeli mahal, mengagumi betul, diusahakan, dicintai betul mobil. Terus katakanlah hilang gitu, ya.
itu jiwanya itu terngiang-ngiang ke itu terus. Istrinya nggak digubris, anaknya sakit nggak digubris, orientasinya ke mobil yang mewah yang hilang itu. Jadi lebih berharga benda daripada nyawa. Akhirnya kan gitu. Memang pilihan bebas. Jadi ini sehat apa enggak? Atau bisa juga simple, ada eksiden kecelakaan, nyawanya sudah parah yang harus ditolong, tapi karena dia mencintai bendanya, dia tetap nggak mau menolong orang itu. Nah, ini pilihan bebas. Pilihan ini dari sisi ya kekaguman yang kadang-kadang bergeser. Nah, Tuhan itu harus jadi orientasi, itu harus jangan sampai meleset. Kalau itu meleset ya perilakunya dari aneh-aneh. Oke ya, bisa diterima ya. Jadi junjungan ya, Rob itu junjungan yang sering dalam sehari-hari jadi perdebatan, karena di Islam ya itu banyak sekali disindir orang itu sering melampaui batas dalam menyikapi hidup terhadap junjungannya. Makanya kalau ada di Quran itu, Fir'aun itu menyebut dirinya, aku ini junjunganmu yang tinggi, yang tertinggi. Ana rabbukumul a'la. Ini, nah, sesungguhnya aku rabbukumul a'la, itu ungkapan Fir'aun. Jadi aku itu junjunganmu yang tertinggi. Itu karena waktu sama Nabi Musa kan orang kan terus bergeser. Ada yang mengimani terhadap Tuhannya atau junjungannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa. Ya. Jadi Rob itu junjungan yang maha dijunjung. Jadi Tuhan, segala Tuhan. Mungkin saya ganti istilah-istilah yang sering muncul ke permukaan gitu ya. Raja segala raja. Itu Rob. Ya. Jadi menempatkan sesuatu melampaui batas. Kalau itu dalam arti sekarang kan sering terjadi, misalnya ketakutan terhadap pimpinannya pada melakukan suatu kejahatan, akhirnya dituruti. Nah, ini kan sudah menempatkan melampaui batas. Ya, apalagi yang sifatnya bendawi. Jadi kalau kita menghambakan diri menuruti sesuatu yang tidak layak, itu sebetulnya sadar nggak sadar kita merendahkan diri kita yang nggak benar. Misalnya, ini mohon maaf ya, ada suatu benda terus dikeramatkan karena dia membawa rezeki, kita nggak sadar itu menghambakan ke batu, ke benda itu, ke pohon. Coba pohon terus dikasih sesuatu misalnya. Jiwa kita ini kan mulia betul. Masa menghambakan sesuatu yang sifatnya kayak gitu? Bener enggak? Jiwa kita menjunjung junjungannya, kekagumannya, mematuhinya. Jiwa kita ini jiwa yang mulia. Ya, diri kita ini, ya, kita ini diri yang unggul. Masa kita sendiri merendahkan sesuatu yang kayak gitu? Hina kita. Hina betul. Ya. Jadi pilihan bebas kita itu jangan sampai melampaui batas hanya mengikuti hawa nafsu karena puas. Dan itu ya, katakanlah kita menemukan benda meteor dulu yang zaman Ponari itu ya, menemukan benda meteor, isunya kan semacam itu, terus disimpan, terus ternyata bisa untuk mengobati. Sembuh nggak? Sembuh mungkin, tapi itu pengobatan apa ala lah. Sembuh sih sembuh,
tapi menyesatkan manusia jadi hina. Dan itulah cara iblis ya. Setan itu men-set yang benar, itu disetting jadi nampak salah. Yang salah disetting jadi nampak benar. Nah, akal kita, hawa nafsu kita ini yang harus jernih. Banyak itu ponari dulu, aku kadang-kadang sedih, ini pengobatan ala-alaan lah ya. Jadi kalau mengagumi orang wajar, mungkin kita ilmunya nggak banyak gitu ya, kagum ke orang itu lumrah. Tapi melampaui batas dalam mengagumi, akhirnya nanti sadar nggak sadar kita membela sesuatu yang nggak benar. Saya ingat kalau di sejarah Islam ya, Khalid bin Walid dicopot dari ketentaraannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan sering melakukan ya sidak, terus ngecek rakyatnya. Ternyata rakyat itu mengagumi Khalid itu semacam dewa perang lah. Mungkin kalau sekarang itu ya, perang jumlah pasukan Khalid jauh lebih sedikit dibanding lawan, nggak pernah kalah. Terus tentaranya sendiri kalau ada Khalid itu bangga terhadap Khalidnya. Nah, ini sudah bergeser nanti. Dianggap mungkin kalau sekarang itu punya nyawa serep ya. Kalau punya nyawa serep, atau mungkin ada istilah ditembak nggak mempan. Wallahualam bisa jadi kayak gitu, tapi mengagumi ke Khalidnya. Sama Umar dicopot, ini sudah merusak kekaguman terhadap junjungan yang paling tinggi. Siapa? Rabb, Tuhan. Nah, itu sudah melampaui batas mengagumi Khalid ini. Dicopot dari ketentaraan sebagai panglima perang. Yang terjadi ya, Khalid sendiri sedih. 2 tahun setelah itu kan Khalid mulai agak fisik agak turun ya, ini terus tinggal gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini kalau hanya orientasi kemenangan dalam arti duniawi tapi rusak menempatkan terhadap junjungannya sehingga melampaui batas ketidakwajaran, itu merusak jiwa. Kesannya nggak rusak, tapi sebenarnya pribadinya, jiwanya itu rusak. Nah, itu sama Umar bin Khattab dicopot. Memang perangnya mungkin kalah atau menang, tapi bersih, tidak mengagumi orang yang melampaui batas. Mungkin di kita juga sama. Pernah dulu ada Bung Karno ya. Karena hanya cerita-cerita rakyat itu waktu sholat Idul Fitri ditembak, ternyata yang kena meleset. Nah, karena yang dilihat Bung Karno jadi muncul 2, 3, wallahu alam ya, cerita-cerita rakyat kayak gitu itu. Nah, akhirnya apa? Disanjung-sanjung melampaui kewajaran sebagai manusia. Ini merusak, sebetulnya jiwanya jadi rusak. Kita kagum, pinter, cerdas, kualitas, jasanya banyak, Bung Karno. Tapi sebatas manusia. Ya, mengagumi yang berlebihan ini nanti jiwa kita yang jadi rapuh. Kita jadi tidak kritis, sehingga apapun yang dari orang yang kita kagumi kadang-kadang terus dianggap benar. Kembali ke Rob tadi ya, jadi penempatan Rob atau Tuhan atau junjungan ya, atau kalau bahasa Jawa mungkin Gusti ya. Makanya kalau di Al-Quran Rob itu disematkan untuk raja pada zaman Nabi Yusuf ya, pemimpin kafir itu sempat ada istilah Rob untuk orang yang utusannya raja itu ya. Terus ke Firaun juga Rob bukumul a'la, Firaun itu mengangkat dirinya, aku ini junjunganmu yang tertinggi.
Nah, kalau di Quran itu paling banyak Rob itu disebutkan berkali-kali. Karena apa? Karena salah. Orang itu sering sekali junjungan itu ditempatkan melampaui batas. Nah, mengagumi orang terus dibela mati-matian. Nah, kalau mati nanti di akhirat, kamu mati kenapa? Aku bela A. Ya udah, kalau A-nya yang dibela ternyata salah, ya ikut neraka. Yang dibela, aku mati bela apa? Bela Pak Imo, Pak Ijo. Mati itu bela apa? Emang Tuhanmu kamu bela sampai kamu mati? Nah, jadi yang dibela itu nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang sifatnya sifatnya itu tidak merusak kekaguman terhadap yang nggak benar. Kalau yang dilihat nilai-nilai kebenarannya, yang dibela, oke. Kalau yang dibela orangnya, ya bisa salah, bisa benar. Mati, ya sudah. Ya. Jadi itu tentang Tuhan ya. Makanya kalau di Quran Rob itu pertama kali surat ya, Rob dipakai itu kan Iqra. Surat pertama kali itu Iqra bismi rabbikaladzi khalaq. Ya. Iqra, bacalah, telaahlah. Bismi rabbikaladzi khalaq, dengan nama junjunganmu. Oke, mungkin saya kati itu ya. Jangan meleset, junjungan itu ya. Atau dengan nama Tuhanmu. Tuhan itu intinya Tuhan segala Tuhan kan gitu kalau di agama ini. Nah, itu Iqra bismi rabbikaladzi khalaq. Nah, jangan sampai meleset junjungan segala junjungan itu, Pak. Iqra bismi rabbikaladzi khalaq adalah siapa? Yang telah menciptakan. Jangan sampai junjungannya malah itu di nomor sekian kan. Itu yang harus di nomor utamakan. Yang telah menciptakan. Itu ya, jadi antara Rob. Nah, terus ada nanya, terus di mana? Nah, bentuk-bentuk kayak gitu itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Karena kalau mau tanya di mana, seperti apa. Nah, di Islam diterangkan Allah itu ya dialah yang menciptakan yang nampak, yang gaib maupun yang tidak nampak. Ya, dia Allah itu yang menciptakan yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, elektron, proton, udara, itu kan nggak kelihatan semua. Nah, kadang-kadang terus mikir kok nggak kelihatan ya, karena memang terpersepsi di sini bahwa Tuhan itu kelihatan. Tuhan itu bentuk, nah, atau jadi bentuk. Jadi bentuk itu sudah benda. Ya, kalau sudah kelihatan jadi bentuk, ada tempat, itu sudah benda, itu bukan Tuhan itu. Jadi mohon maaf ya, itu nggak saya bahas, nanti dibahas dari dikira melecehkan atau malah justru menyakitkan. Oke, jadi terakhir saya ingin menyampaikan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan semesta alam, tentunya kita harus menempatkan pencipta kita, junjungan kita, itulah yang harus di nomor satukan. Kita berusaha untuk tunduk dan patuh. Jangan sampai ketundukan dan kepatuhan kita justru itu di urutan yang tidak kita utamakan. Jadi kepatuhan, ketundukan itu tentunya kepada yang Tuan segala Tuan ya, bukan Tuan-Tuan kecil ya. Itu Tuan segala Tuan atau jadi Tuhan sebagai pencipta kita.
ada di Al-Quran disitir tuh, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya innalladzina yakhshawna, sesungguhnya orang-orang yang berkhusyuk rabbahum bil ghaibi, terhadap Tuhan mereka yang dengan kegaiban. Jadi artinya kita kalau bertuhan jangan sampai dijadikan sesuatu bentuk ya dalam persepsi kita. Kalau Tuhan jadi bentuk itu buang jauh-jauh, karena Tuhan itu yang menciptakan bentuk. Agak susah memang ya, tapi itu untuk manusia sangat mudah dalam artian gini, kita bisa percaya sesuatu yang tidak kelihatan. Kita percaya ada gelombang, kita percaya ada angin, kita percaya ada proton, elektron, yang tidak nampak pun kita percaya. Sementara itu adalah ciptaan Allah. Jadi innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang khusyuk terhadap Tuhannya dengan gaib, ya, jadi tidak bersepsikan dengan bentuk, itu mendapat ampunan. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?